Jelek, pendek, hitam, dekil, miskin, gak tahu orang tuanya siapa, dikucilkan dan dijauhi orang-orang. Itulah sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Keadaan fisik yang sangat jauh dari kata good looking ditambah nasab yang gak jelas dia anak siapa, membuat lengkap penderitaan hidup yang dialami Julaibib. Dia adalah salah satu ahlus suffah, golongan sahabat yang gak punya rumah, tidur dan berteduh di serambi Masjid Nabawi. Suatu hari, Rasulullah bertanya kepada Julaibib, "Tidakkah kau mau menikah, wahai Julaibib?" Sambil tersenyum, Julaibib menjawab, "Mana ada orang yang mau menikahkan anak perempuannya dengan saya, wahai Rasulullah." Begitu pula di beberapa kesempatan lain, Nabi bertanya hal yang sama dan dijawab pula dengan jawaban yang sama oleh Julaibib. Hingga akhirnya Nabi membawa Julaibib ke rumah sahabat Ansor. "Aku ingin meminang putri kalian," kata Nabi. Sahabat Ansor itu pun sangat kegirangan. "Betapa beruntungnya kami, hari ini baginda Nabi datang ke rumah kami untuk meminang putri kami." Lalu Nabi menjelaskan, "Aku mau meminangnya tapi bukan untuk diriku." "Lalu untuk siapa, wahai Nabi?" "Untuk Julaibib." Begitu mendengar nama Julaibib, sahabat Ansor itu langsung diam, nelen ludah. "Julaibib?" Seperti tersambar petir, dia kaget, gagap gak bisa jawab. Mau ditolak yang minta Rasulullah, mau diterima itu Julaibib. Akhirnya dia bilang, "Mohon maaf ya Rasulullah, sepertinya saya harus musyawarah dulu dengan istri saya." Ia pun berunding dengan istrinya. Istrinya langsung menolak. "Tidak akan aku biarkan putri kita menikah dengan Julaibib," katanya tegas. Si anak perempuan yang menguping dari kamarnya langsung keluar. "Apakah ayah dan ibu hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, bawa aku padanya," kata si gadis itu. Lalu dia pun membaca ayat Al-Quran, "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا." Gadis itu pun menemui Rasul dan menyatakan mau menerima pinangan Julaibib. Dia pun didoakan Rasulullah dengan doa yang khusus dan spesial. Singkat cerita, setelah menikah, belum sempat Julaibib menikmati malam pertamanya, Rasulullah mengumumkan jihad karena kaum muslimin diserang. Maka semua laki-laki dewasa yang mampu berperang pun harus memenuhi panggilan tersebut, termasuk Julaibib. Dalam perang itu, Julaibib syahid. Ternyata para bidadari surga telah merindukan Julaibib, seolah gak rela manusia spesial itu dimiliki oleh perempuan dunia meskipun solehah. Usai peperangan, Rasul merasa amat kehilangan. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Serempak sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Beliau pun bertanya lagi hal yang sama, sehingga beberapa sahabat mencari-cari kira-kira siapa yang syahid. Tapi mereka nggak merasa ada yang hilang dari sahabat mereka. Dan mereka berkata, "Kami tak kehilangan seorang pun, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Tapi aku kehilangan Julaibib." Barulah para sahabat sadar. Segera mereka langsung mencari Julaibib. Dan jasadnya ditemukan penuh luka. Dan ada 7 jasad musuh yang terkapar mengelilingi Julaibib. Lalu Nabi yang mengangkat dan menguburkan jasad Julaibib dengan tangan mulia beliau. Beliau berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Sebagai penutup, mantan istri Julaibib yang telah didoakan khusus oleh Rasulullah itu, sepeninggal Julaibib, ia menjadi salah satu perempuan Ansor terkaya dengan kehidupan yang mapan, damai, dan sejahtera.